Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 6 EHI dan anggota kami adalah sebagai berikut, dan di sini kami akan menjelaskan pembuatan pohon keputusan dengan metode yang pertama adalah depth first search, dan yang kedua adalah breadth first search, dan terakhir adalah base first search. Baik, perkenalkan, nama saya Bertrand Evani Mazega dengan NIM 22024-147. Sini saya akan menjelaskan metode pembuatan pohon keputusan dengan menggunakan depth first search. Depth first search adalah algoritma pencarian yang menjelajahi pohon atau graf dengan cara mengikuti satu cabang hingga kedalaman maksimum sebelum kembali dan menjelajahi cabang lain, yang dilakukan dengan menggunakan struktur data seperti tumpukan atau stack untuk menyimpan simpul yang akan dieksplorasi. Kemudian di sini ada contoh kasus dengan node awal Jakarta dan node akhir Kediri. Kemudian di sini adalah jarak per kota yang dituju, dan di sini ada pohon keputusan. Terlebih dahulu kita akan menghitung jarak dengan menggunakan kalkulator. Sini kita akan menghitung jarak dari Jakarta dia ke Purwokerto, karena depth first search itu dia pertama-tama memulai dari sebelah kiri. Jadi jarak dari Jakarta ke Purwokerto adalah 800. Kemudian setelah sampai di Purwokerto dia turun ke Solo, berarti ditambah 500. Karena di Solo sudah tidak ada lagi cabang, maka dia akan kembali ke Purwokerto yang otomatis akan bertambah 500. Tambah 500. Kemudian setelah sampai di Purwokerto dia turun ke Semarang lagi. Nah, artinya dia bertambah 1500. Dan karena memang sama seperti di Solo sebelumnya, dia tidak memiliki cabang, maka akan kembali lagi ke Purwokerto bertambah 1500 dengan 4800. Kemudian dia akan turun ke Surabaya dengan tambahan 1800, akan menghasilkan 6600 ditambah, karena memang tidak ada cabang, dia akan kembali 1800 8400. Lalu Purwokerto kembali ke Jakarta dengan tambahan 800. 8400 ditambah 400 dengan total jarak tempuh 9200. Kemudian dia akan berpindah ke Solo. Sekarang setelah dia sampai sekarang adalah Jakarta ke Solo, yang dimana akan bertambah 1000 menghasilkan 10.200. Dari Solo dia akan ke Yogyakarta. Dapat dilihat di sini juga, Solo ke Yogyakarta 1000 km. Maka 10.200 ditambah 1000 Solo ke Jogja. Di sini Yogyakarta memiliki cabang Kediri, Surabaya, dan Bandung. Karena metode depth first search lebih dominan ke sebelah kiri, maka dia akan setelah sampai di Yogyakarta dia akan langsung ke Kediri, dan node akhir adalah Kediri. Jadi setelah itu ditambah 1500. Jadi total jarak tempuh atau total keseluruhan jarak yang ditempuh jika ingin mulai dari Jakarta dan berhenti di Kediri dengan menggunakan depth first search adalah 12.700 km. Dan demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Farhan Lawrence dengan NIM 220240 dari kelompok 6. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai breadth first search. Breadth first search atau BFS adalah algoritma pencarian yang digunakan untuk menjelajahi simpul dalam pohon atau graf. Algoritma ini mulai dari simpul akar ke simpul awal dan secara sistematis mengunjungi semua simpul pada tingkat yang sama sebelum melanjutkan ke tingkat berikutnya. BFS menggunakan struktur data antrian untuk menyimpan simpul yang akan dieksplorasi. Ini merupakan poin keputusan dari metode breadth first search. Sama seperti sebelumnya, not awalnya yaitu Jakarta, not akhirnya yaitu Kediri atau tujuannya yaitu Kediri. Dengan menggunakan metode ini, pertama-tama dari Jakarta kita akan menuju ke Purwokerto terlebih dahulu dengan jaraknya yaitu 800 km, dan dari Purwokerto kita akan langsung menuju ke Solo. Kalau pada metode sebelumnya, di sini kita akan langsung menuju ke bawah. Karena di sini menggunakan metode breadth first search, jadi kita akan menuju ke tingkatan level yang sama. Jadi dari Purwokerto itu kita akan ke Solo dengan jarak 500 km. Jika ditotal dari jarak Jakarta ke Purwokerto, jarak dari Purwokerto, jarak total dari Jakarta menuju ke Purwokerto dan menuju Solo, jaraknya sudah 1300 km. Dan selanjutnya dari Solo kita akan menuju ke Yogyakarta dengan jarak yaitu 1000 km. Dari Yogyakarta kita akan menuju ke Surabaya itu dengan jarak 1000 km. Dan dari Surabaya itu kita akan menuju ke Kediri, ada tujuan akhir itu 1500 km. Jadi jika ditotal seluruh jaraknya itu 4800 km. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai best first search atau metode best first search. Best first search adalah algoritma pencarian yang mengeksplorasi simpul-simpul dalam ruang pencarian berdasarkan kriteria tertentu yaitu biaya atau nilai. Dari simpul tersebut, algoritma ini menggunakan fungsi evaluasi untuk menentukan simpul mana yang dianggap paling menjanjikan untuk dieksplorasi terlebih dahulu. Metode ini sering digunakan dalam masalah optimasi dan perencanaan. Selanjutnya berikut merupakan poin keputusan dari metode best first search. Sini kasusnya yaitu sama seperti kasus sebelumnya, not awal kita yaitu Jakarta dan not akhirnya yaitu Kediri. Tadi dari Jakarta kita akan menuju ke Kediri. Pada metode ini dari Jakarta menuju Kediri terdapat dua jarak tempuh. Jarak yang pertama yaitu dari Jakarta kita harus menuju ke Solo terlebih dahulu dengan jarak itu yaitu 1000 km. Dan dari Solo kita akan menuju ke Yogyakarta dengan jarak 1000 km. Dan dari Yogyakarta itu baru kita akan sampai ke Kediri dengan jarak 1500 km. Jadi total jaraknya itu sudah 3500 km. Selanjutnya ada jarak tempuh kedua. Dari Jakarta itu kita bisa langsung ke Yogyakarta dengan jaraknya yaitu 1900 km. Dan dari Yogyakarta menuju ke Kediri itu jaraknya 1500 km. Jadi jika ditotal jaraknya itu 3400 km. Jadi dari kedua jarak itu, jarak kedua lah yang lebih pendek atau tercepat dari jarak yang pertama, lebih cepat dari jarak yang pertama. Jadi pada metode best first search ini, jarak yang kita ambil yaitu jarak yang kedua dengan total jarak 3400 km. Kita akan menaruhnya di maplet. Nah, berdasarkan data yang sudah kita kumpulkan, yang sudah kelompok kumpulkan dari ketiga metode ini, jarak yang paling pendek itu atau jarak tercepat itu ada pada metode best first search. Jadi kelompok kami menyimpulkan, menurut kelompok kami metode yang terbaik sesuai dengan kasus ini yaitu metode best first search
karena dengan metode ini kita dapat menempuh jarak paling pendek atau jarak paling cepat untuk sampai ke tujuan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.